Pak Syaiful, ini kan belakangan Ya. muncul lagi kan terkait dengan narasi perubahan yang memang digaungkan oleh pasangan Amin ini, terutama misalnya isunya yang sekarang lagi dilihat adalah tentang isunya IKN begitu ya, yang berlawanan sekali sama suksesornya Pak Jokowi bisa dikatakan lah, yakni kubunya Prabowo dan juga Gibran gitu. Walaupun di sisi lain kita lihat kan approval rating di kabinetnya Pak Jokowi terakhir kali based on survei masih 70%. Namun banyak juga yang kecewa dengan apa yang sudah terjadi belakangan ini dengan dinamika politik yang terjadi di negeri ini. Kalau dilihat, apakah narasi-narasi perubahan yang benar-benar bertentangan dengan pemerintahan yang saat ini cukup berhasil dan akan diteruskan oleh Timnas Amin ini untuk menjadi modal utama bisa menaikkan survei? Karena sekarang kan tertinggal sekali nih angkanya ketimbang 3 capres dari survei apapun kalau dilihat. Silakan Pak Syaiful. Dari 3 pasangan calon presiden wakil presiden, satu-satunya pasangan yang tren yang naik hanya Amin, Mbak. Itu bisa dilihat lagi dari semua survei. Nah, terkait dengan agenda perubahan, catatan kami sama, misalnya IKN. Kami menyetujui undang-undang IKN. Waktu itu, karena semangatnya satu, tidak akan menggunakan APBN. Tahu-taunya hari ini akan menggunakan APBN 500 triliun. Itu yang kami kaget juga. Yang kedua, konsesi lahan sampai 190 tahun. Itu 5 generasi tergadaikan itu. Ketika IKN ini dibangun gitu, terlalu mahal harganya kalau investasi mendapatkan konsesi lahan 190 tahun. Gitu. Nah, 2 hal ini yang tidak ada ketika undang-undang ini dibahas secara bersama-sama, dan 2 hal ini yang sejak dari awal sudah diwanti-wanti tidak akan dipakai, APBN nggak akan dipakai dan seterusnya. Nah, pada konteks ini kami memberikan opsi, kita akan lakukan jajak pendapat kepada publik ketika rezim pergantian rezim terjadi, pasangan Amin terpilih, kita akan melakukan jajak pendapat publik lagi menyangkut soal keberadaan dan keberlangsungan IKN. Oke, jadi kalau yang ini nggak pakai gimmick ya, memang narasi perubahan yang dibawa dari awal sama Timnas Amin untuk menjadi antitesa dari yang sekarang begitu? Enggak, karena memang sudah jauh dari kesepakatan dan sudah jauh dari konsepsi awal menyangkut soal pendirian IKN ini. 500 triliun yang sepenuhnya untuk IKN, yang semangatnya hari ini kita bangun pemerataan, kalau 200 triliunnya dipakai untuk membangun kota-kota yang sudah ada untuk dikembangkan, saya kira akan lebih produktif ketimbang semuanya dihabiskan di IKN. Nah, cara pandang ini termasuk di dalam visi misi kami. Jadi dari pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan, kami akan geser konteks perubahannya adalah pertumbuhan sekaligus pemerataan. Jadi memusatkan pembangunan pada satu titik, itu termasuk yang tidak menjadi bagian dari semangat perubahan kami. Karena semangat perubahan kami adalah pemerataan di sebanyak-banyaknya, menumbuhkan dan membangun kembali kota yang sudah ada, dikembangkan lebih kuat, dan lalu menjadi sentra ekonomi baru, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nah, IKN dalam konteks kami, saya kira berbeda dari konsep apa yang kami bayangkan. Nah, karena itu, ketika pasangan kami menang, pasangan Amin menang, saya kira kita akan menggelar jajak pendapat baru menyangkut soal keberadaan IKN. Dan ini tidak gimmick. Ini betul-betul karena berbeda dari konsep gagasan perubahan yang kami itu. Oke, jadi Pak Syaiful Huda selaku Dewan Pengarah Timnas Amin mengkonfirmasi bahwa narasi-narasi perubahan yang memang digaungkan oleh kubunya Timnas Amin ini nggak pakai gimmick ya, tapi benar-benar ingin melakukan sesuatu yang dianggap benar oleh kubu dari Timnas Amin untuk kampanyenya gitu ya Pak. Tapi jaminannya apa Pak, ke depannya Timnas Amin ini nggak bakal pakai gimmick-gimmickan Pak? Ya, kita lihat aja. Kami dengan tim sudah bersepakat sekali lagi, ini momentum kita untuk mendialogkan visi misi dan agenda perjuangan. Dan kita berharap komitmen ini ada di semua paslon. Dan kalau masih ada paslon yang mau memainkan gimmick dan agenda receh, saya kira kita serahkan pada publik dan rakyat untuk menilainya.
Karena sekali lagi terlalu mahal, demokrasi kita hanya direduksi menjadi gimmick dan receh. Terlebih-lebih sisa waktu 72 hari, sekali lagi ini momentum terbaik untuk kita mendialogkan berbagai visi misi dari 3 pasangan calon ini. Baik, 72 hari untuk membicarakan substansi yang lebih kontekstual begitu ya. Terima kasih Pak Syaiful Huda, silakan kami berikan kesempatan kalau ingin off terlebih dahulu Izin ya. karena silakan Pak Syaiful, terima Izin, kasih Mbak banyak Anam. sudah bergabung bersama kami Mas ya Pak. Romi. Terima kasih.